Oke guys, welcome back to Imperium Motorsport YouTube channel. Jadi hari ini gue bakal review satu motor yang unik. Bentar. Kayak kalau unik aja nggak cukup untuk mendeskripsikan motor yang satu ini ya. Gue bakal sebut motor ultra extra special unik. Kenapa? Karena populasinya pertama nggak banyak di Indonesia. Terus kedua juga motor ini bukan motor nggak enak, ini motor yang enak banget sih. Bahkan rata-rata pemilik motor ini itu agak-agak nggak rela gitu ngelepasnya. Bahasa kasar jual santai. Terus juga motor ini based on experience orang-orang punya review yang menyenangkan ya. Jadi hari ini kita bakal review MT-09 2015. Sedikit cerita soal motor ini. Motor ini tuh merupakan penerus dari FZ8 atau Phazer 8 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Yamaha. Kalau di Amerika Utara sih masih disebut dengan Phazer ya, Phazer 9, karena emang di daerah sana disebutnya Phazer. Motor ini tuh tidak dibekali dengan 900 cc seperti yang kalian bayangkan. Itu dibekali dengan 847 cc, 3 silinder dengan crankshaft crossplane. Kalian nggak percaya? Nih, dengerin. Crossplane. Jadi waktu itu di tahun 2014-an, pabrikan Eropa itu mengeluarkan, khususnya dari Triumph ya, Triumph mengeluarkan Street Triple 675. Terus juga dari Italia, MV Agusta, itu mengeluarkan MV Agusta Brutale 800. Yamaha nggak mau ketinggalan nih, karena dari Kawasaki sendiri kan juga ada Z800 kan waktu itu, yang sudah mengalahkan FZ8 ya kan. Akhirnya Yamaha berinovasi dan mengeluarkan MT-09 atau Phazer 9 dengan fitur yang jauh lebih melimpah dari kakaknya FZ8 dan dari kompetitornya MV Agusta dan Triumph Street Triple. Kenapa gue bilang banyak banget fitur? Ya nggak sejauh-jauh lah dari riding mode aja lah. Jadi di motor ini tuh ada 3 riding mode. Riding mode A itu lebih ke arah sport ya mungkin ya. Kalau kita biasanya di motor-motor lain ada riding mode, ya ini seperti sport gitu atau sport plus lah. Karena ya torsinya dikeluarkan secara maksimal di mode A ini. Terus yang kedua itu ada mode standar. Mode standar itu untuk ya pemakaian sehari-hari atau daily use. Dia torsinya dibatasi sedikit tapi masih bisa memberikan kenyamanan yang maksimal. Dan yang ketiga itu ada mode B. Mode B ini mungkin biar kalian nggak bingung ya, mode B gue kasih gambaran kayak mode comfort di CBR 250RR. Jadi dia ekonomis, terus juga power ya paling smooth lah. Nah, untuk motor ini sendiri, ini motor benar-benar spesial banget. Nyaman iya, RR-nya pun iya, dan terlebih ini motor Jepang gitu yang perawatannya tuh nggak muluk-muluk. Ya gue nggak ngejelekin brand Eropa ya, bukan berarti brand Eropa itu jelek, nggak. Tapi kalau based on experience, gue megang motor Eropa dan megang motor Jepang tuh emang gampang sih di maintenance segala macamnya itu. Jadi ya gue bukan cukup lagi malah amat sangat senang ketika gue pegang MT-09 ini. Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke part-part modif yang udah gue aplikasikan di motor ini. Karena motor ini rasanya kalau full standar itu kurang ganteng. Kita mulai dari bagian depan. Dari bagian depan untuk sen sendiri itu udah gue ganti. Gue sen pakai Litec LED running flow. Terus juga untuk body itu gue pakaiin karbon biar lebih ganteng. Terus crash bar sendiri gue juga udah pasang. Kenapa? Amit-amitnya kalau gue jatuh, jadi mesin nggak kena, mesin tetap aman. Untuk master coupling sendiri gue pakai Ako 1. Kenapa gue pakai Ako 1 ya? Karena Ako 1 paling nyaman sih untuk motor Jepangnya. Walaupun banyak yang bilang ini, tapi ya gue tetap percaya Ako 1 sih. Terus untuk spion sendiri gue pakai bar N. Kenapa? Karena gue udah sempat pasang sih waktu itu spion model Rizoma gitu kan. Setelah gue lihat lagi kurang. Akhirnya gue coba spion bar N ini dan ya looks-nya jadi oke sih. Lanjut, gue udah pasangin tank grip juga, engine guard juga udah gue pasang. Knalpot ya kalian semua tahu MT-09 pakai Acra emang udah the best banget sih. Udah nyaman lah di kuping, juga nggak terlalu berisik, suaranya merdu ya kan. Terus suspensi as always Öhlins suspension biar makin nyaman ketika dipakai berkendara. Untuk stop lamp udah gue ganti 3-in-1, jadi gue nggak perlu pasang spakbor yang panjang gitu. Tapi orang rata-rata pakai spakbor itu biar nggak nyiprat ya. Nah kalau gue alternatif ya itu gue pakein mudguard. Terus ya selebihnya ya sentuhan-sentuhan tipis aja sih. Kita lanjut ke pure sound sama riding experience kali ya. Oke guys, jadi lanjut dengan review tadi. Kita bakal nyari makan kali ya. Soalnya gue juga udah mulai lapar. Sebenarnya sabdanya itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi berhubung gue mager, jadi tadi
nyantai dulu. Oke, jadi ini gue pakai mode B aja soalnya gue lagi pengen nyantai dan nggak mau boros-boros juga untuk bensinnya. Ya seperti yang gue bilang tadi, motor ini tuh nyaman banget sih. Sebenarnya gue mau banget pakai motor ini buat harian, tapi ya berhubung MT itu kan motor jarang ya, jadi ya rasanya sayang aja nggak sih. Coba deh kalian bayangin kalau misalkan kalian punya motor rare gitu terus dipakai buat harian, kilometernya jadi gondrong, kan nggak afdol juga ya rasanya ya. Yang gue suka, hal lain yang gue suka dari MT ini ya suhu mesinnya tuh nggak biasanya kan Yamaha tuh terkenal sama suhu mesinnya yang panas kan, tapi di MT-09 ini justru gue ngerasanya si suhu mesinnya tuh nggak terlalu panas gitu loh. Kalau di Yamaha, lini Yamaha itu gue prefer MT-nya daripada R series. Handlingnya tuh enak banget sumpah dipakai buat harian. Wih. Nah, sedikit tips nih buat kalian. Ini juga gue dapat dari ini sih, dari sepuh permotoran kita. Kalau kalian mau ganti mode itu bisa mungkin jangan pas motor nyala, melainkan pas motornya mati. Ya kalian pasti tahu lah siapa ya kan. Nah, gue sih ya kalau untuk pemakaian dalam kota gini ya menurut gue mode B cukup. Kadang kalau emang gue lagi pengen kenceng gitu ya gue paling ke standar aja lah. Kalau lagi pengen narik-narik dikit, nggak kenceng juga sih, nggak bisa ngebut soalnya. Tapi nih coba gue ganti ke mode standar. Kalian coba deh, menurut kalian tuh suaranya beda nggak sih? Kalau yang gue rasain sih agak beda ya. Dia suara agak lebih keluar gitu, bassnya tuh lebih kedengeran, lebih padat sih dibandingin tadi. Coba ntar di depan kita tarik kali ya dikit. Wah, ngaco. Ya ini sih opini gue pribadi, suaranya itu lebih keluar gitu loh dibandingin tadi. Oh yang sana boleh motor.
handling positionnya sumpah ini ergonomis banget. Sumpah sih ini gila. Wah kalian nih ya kalau udah, ya gue sih rekom nggak cuma buat ini sih, nggak cuma buat orang yang advance di dunia permotoran, tapi buat newbie juga sebenarnya motor masih recommended kok. Kenapa gue rekom? Ya karena motornya fun to ride kok. Nih kita bareng sama SV Project sama Totshot, mereka berkolaborasi. Gila, suspensinya nyaman banget sih diganti Öhlins. Wes, kenapa orang-orang ini pada coba tanya anak-anak kali ya pada di mana nih. Parkir dulu deh, cari yang ademan kali ya.